Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, pada saat ini Ibu melihat kalian semua sudah hadir dan tidak ada yang absen. Ibu harap kalian duduk dalam kelompok yang sudah Ibu kelompokkan pada minggu yang lalu. Ya, terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini tentang hidup di dalam kesetiaan. Adapun bahan-bahan Alkitab yang mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat 13 hingga ayat yang ke-18, Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14, di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20, dan yang terakhir pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini melalui metode Discovery Learning, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan hubungan kasih dan kesetiaan. Yang kedua, dapat membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Yang ketiga, menunjukkan kesetiaan atau bukti kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesetiaan. Menurut kalian, kesetiaan itu apa? Coba Anita. Ya, baik sekali untuk jawabannya. Mungkin masih ada. Apa yang kalian pahami tentang kesetiaan? Ya, John Felix. Baik sekali. Fanli. Ya, baik sekali. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang ada. Ya, anak-anak, bahwa kesetiaan merupakan salah satu ciri dari cinta kasih di dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita bilang kita mengasihi seseorang kalau kita tidak bisa buktikan dengan kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani, kesetiaan itu dituliskan keset. Keset itu artinya cinta atau kasih. Tetapi keset ini lebih menekankan dengan yang namanya suatu kesetiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan atau setia itu berarti keteguhan hati, atau ketabahan, atau kepatuhan. Ya. Jadi anak-anak, bahwa kasih tanpa adanya suatu kesetiaan bukanlah yang namanya kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti bersedia, mendampingi, apapun resikonya, apapun yang dihadapi, setia mendampingi sampai akhir. Di sini Ibu akan memperlihatkan gambar sekelompok pelajar, sekelompok orang yang sedang tawuran. Yang Ibu mau tanyakan pada saat ini, bagaimana menurut kalian? Apakah tawuran ini merupakan tindakan kesetiaan di dalam kehidupan? Ya, siapa yang ingin menjawabnya? Dan berikan ya alasannya. Grace, bagaimana Grace? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Fanli. Oke, terima kasih, baik sekali. Mungkin masih ada? Kalau sudah tidak ada, iya.
tawuran bukan merupakan suatu kesetiaan yang benar, tetapi itu merupakan contoh kesetiaan yang keliru. Karena kesetiaan tidak selamanya itu hal yang positif, hal yang negatif juga. Bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, apa contohnya di dalam lingkungan kalian? Iya, benar. Gison. Bahwa yang sering terjadi di lingkungan kalian adalah perkelahian antar desa, tawuran antar desa. Satu yang bermasalah, satu desa ikut untuk menyerang di desa yang lain. Itu menandakan apa? Solidaritas atau setia kawan. Padahal itu bukan bentuk kesetiaan yang sebenarnya, tetapi kesetiaan yang keliru. Di sini Ibu akan memberikan contoh suatu kesetiaan yang benar. Kita bisa menonton dalam video yang Ibu akan tampilkan adalah seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Ya, mari kita saksikan. Saya harap para siswa-siswi menyimak cerita tersebut. Ya, kalian sudah menyimak video tentang Hachiko, seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Dan sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok kalian. Ibu harap kalian bisa saling berdiskusi. Ini. Ya, Ibu beri kesempatan kepada kalian 5 menit untuk saling berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Ya, bagaimana? Apa sudah selesai? Ya, baik sekali. Sudah selesai ya kelompoknya semua. Ya, sekarang Ibu harap kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Ibu mempersilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Ya, baik sekali. Mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 ingin menanggapi? Ya, kelompok 2 bagaimana ya? Kelompok 2 ingin menanggapi ya. Ya, terima kasih. Kelompok 3 ingin menanggapi? Ya, baik sekali. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Dan sekarang Ibu persilakan buat kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Baik sekali jawabannya. Mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 1 ingin menambahkan atau menanggapi? Silakan. Kelompok 1. Oke. Terima kasih kelompok 1. Ya, sekarang Ibu memberikan kesempatan buat kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kelompok 3, baik sekali. Mungkin kelompok 2 dan kelompok 1 ingin menanggapi, silakan. Kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya, di sini terima kasih untuk jawaban semua kelompok. Ya, di sini kita melihat bahwa seekor anjing ini sangat setia kepada tuannya. Dia sangat setia karena dia dari kecil memang sudah dirawat oleh tuannya tersebut. Jadi kesetiaan Hachiko ini memberi dampak dalam kehidupan setiap orang untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Walaupun dia harus mati, dia terus menunggu tuannya dan sampai akhir
hidupnya. Kesetiaan Hachiko kepada tuannya patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita harus setia. Baik setia kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam kesetiaan yang benar. Nah, contoh yang kedua yang di dalam Alkitab, kira-kira menurut kalian siapa yang setia? Ya, John Felix bagaimana? Oke, terima kasih. Jawabannya sangat baik. Ilvan? Ya, sangat baik. Ya, tetapi di sini, di dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18, ini menceritakan tentang Yakub dan Rahel. Ya, ini sepasang kekasih ya, sepasang kekasih. Ketika Yakub dikejar oleh kakaknya, ingin dibunuh, dia lari kepada pamannya Laba, dan dia melihat Rahel di sana. Dan dia sangat mencintai Rahel, sehingga pamannya ini memberikan syarat harus bekerja dulu selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi setelah 7 tahun dia bekerja, akhirnya ketika sudah 7 tahun dia mengatakan saya sudah 7 tahun dia bisa menikahi Rahel, tetapi yang dikasihkan pamannya kakaknya, bukan Rahel. Dan dia bertanya, harus bagaimana saya untuk bisa mendapatkan Rahel? Ya, jadi dia harus bekerja lagi selama 7 tahun. Dia begitu setia untuk mendapatkan Rahel di dalam kehidupannya. Ya, sekarang saya bertanya kepada siswa-siswi, anak-anak peserta didik, boleh menanggapi? Apa kaitan kesetiaan dan cinta dari kedua kisah Hachiko dengan Yakub dan Rahel? Ya, Gison bagaimana Gison? Ya, terima kasih untuk jawabannya, baik. Deber. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ya, dari cerita tentang Hachiko dan Yakub ini menggambarkan bahwa kesetiaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan kesetiaan itu, hasilnya akan menakjubkan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan merupakan ciri yang sangat penting di dalam cinta kasih orang. Cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus tuangkan, harus kita lakukan dengan tindakan kesetiaan kita. Karena tanpa kesetiaan kita tidak mungkin mencintai seseorang. Ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang, berarti kita harus menunjukkan dengan hal kesetiaan. Ya. Ada sebuah kisah tentang Horatio. Horatio ini contoh seorang yang setia kepada Tuhan. Walaupun tantangan sangat berat yang dia hadapi, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ini tentang Horatio, adalah seorang pengusaha yang sangat kaya. Tetapi pada saat itu di Chicago terjadi kebakaran yang sangat besar sehingga usahanya harus terbakar. Tetapi dia tidak putus asa. Dan dia berencana untuk berlibur bersama keluarganya. Walaupun usahanya harus habis. Tetapi pada saat mau berangkat, Horatio ini tidak bisa berangkat. Karena dia harus mengurus usahanya karena ada pembagian tanah kembali di Chicago saat itu.
Ketika dalam perjalanan istri dan keempat anaknya itu berlayar, tiba-tiba kapalnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Tetapi tidak disangka bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan Horatio, sehingga istrinya yang selamat. Walaupun keempat anaknya harus mati karena kecelakaan itu, tapi Tuhan masih menyelamatkan istrinya. Salah satu-satunya penumpang yang selamat saat itu. Dan dia sangat senang. Dia ingin bertemu dengan istrinya. Dia berangkat juga menggunakan kapal. Setelah dalam perjalanan mau mencapai tempat di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Tuhan memberikan sesuatu kepada dia sehingga ia bisa menghasilkan satu lagu tentang nyamanlah jiwaku. Sebuah syair, lagu yang sangat dalam artinya di dalam kehidupan, bahwa apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia di dalam kehidupan. Coba anak-anak, dari kisah Horatio, bagaimana sebaiknya kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi tantangan? Ada yang bisa menjawabnya? Atau ada yang bisa memberi tanggapan? Desmond, bagaimana Desmond? Ya, sangat baik sekali. John Felix? Ya, baik. Sangat baik jawabannya. Iya, di sini Horatio ingin kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi penderitaan dengan mengandalkan kasih Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, kita harus tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan kasih setia Tuhan kepada kehidupan kita, karena Tuhan sudah berjanji. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bahwa kasih setia Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan di dalam kitab, di dalam Alkitab, dalam kitab suci kita. Jadi kita tidak perlu meragukan yang namanya kesetiaan. Horatio memiliki kekuatan yang sangat besar ketika bisnisnya harus hancur dimakan api, ketika keempat anaknya harus meninggal. Ia menghadapi semua itu dengan tabah karena dia tahu bahwa Allah itu setia. Hal itu membuat kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita harus setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga. Coba di sini bisa menyebutkan contoh kesetiaan di dalam kehidupan keluarga atau di dalam lingkungan. Ya, terima kasih buat Asir yang sudah menjawab. Sangat baik. Ya, kalian tahu di dalam kehidupan, lingkungan tempat tinggal kalian, seperti yang Asir jawab, adalah harus setia kepada keluarga kita. Setia dalam hubungan suami istri. Karena kalian sudah tahu bagaimana kehidupan kalian di lingkungan kalian tinggal. Terjadi banyak perceraian. Ada yang memiliki 2 istri. Itu sudah terjadi di lingkungan. Tetapi pada saat ini marilah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup setia. Baik setia kepada keluarga kita, terutama kita harus setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan menurut Alkitab di dalam Mazmur pasalnya yang ke 103 ayatnya 8 hingga ayatnya yang ke-13. Di sini Tuhan adalah penyayang. Jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Hal yang kedua kita juga bisa lihat di ratapan.
Di Ratapan 3 ayatnya yang ke-20 tua, tak habis kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, setiap pagi Tuhan menyinari dunia ini dengan matahari. Untuk apa? Untuk kehidupan umat manusia, kehidupan semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tidak pernah habis kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bisa melihat di dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, bahwa di sini Tuhan Allah yang setia kepada umatnya. Apapun itu, apapun yang sudah dilakukan umatnya, dia tetap setia. Apa yang sudah dilakukan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tetap Tuhan itu setia. Walaupun mereka harus hidup di dalam pembuangan, tetapi dia tetap setia. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Di situ Allah menyuruh kita untuk memberitakan kabar kesukaan, bersaksi tentang Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa dia diselamatkan. Dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah kesetiaan, bentuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang saya mau bertanya, apakah yang bentuk kesetiaan kita terhadap Tuhan yang harus kita lakukan? Ya, Anita bagaimana? Baik sekali. Dewi Sartika, bagaimana bentuk kesetiaanmu terhadap Tuhan? Ya, baik sekali. Mungkin masih ada lagi. Ya, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan adalah taat sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Taat kepada aturan-aturan yang ada. Apa yang sudah Tuhan teladani waktu dia berada di dunia, itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini ada pertanyaan yang kalian bisa jawab masing-masing pribadi ya. Ibu akan membagikan. Ini tolong dibagikan ya. Kalian isi sesuai dengan pertanyaan atau kasus yang ada di dalam pertanyaan dalam soal yang Ibu sudah bagikan. Baru kalian berikan alasannya, kenapa mengatakannya, kenapa juga mengatakan tidak. Ya, silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan. Ya, coba Ibu ingin bertanya kepada Tilvan untuk soal yang pertama. Apa tanggapanmu? Oke, terima kasih untuk jawabannya Tilvan. Ya, yang pertanyaan kedua, Ibu minta jawabannya Aser. Bagaimana Aser? Ya, baik sekali. Terima kasih Aser. Dan soal yang ketiga, Ibu minta Anita untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Anita. Soal yang keempat, Fanli, bagaimana Fanli? Ya, sangat baik. Dan pertanyaan terakhir, coba John Felix, bagaimana John Felix? Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan jawaban. Dan itu harus kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan pada saat ini juga Ibu akan memberikan tugas pribadi. Jadi setelah kita sudah mempelajari apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, yang sudah Ibu sampaikan, silakan kalian menjawab pertanyaan yang Ibu berikan pada LKS ini.
Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Ya, terima kasih. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang belum? Oh, masih ada yang belum. Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan ya, supaya Ibu bisa periksa. Dan yang tugas-tugas kelompok yang tadi juga dikumpulkan, biar Ibu bisa periksa langsung. Dan jangan lupa, yang tugas diskusi kelompok itu, nama anggotanya ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kalian sudah mengumpulkan semua tugas-tugas yang sudah Ibu perintahkan pada saat ini. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada saat ini adalah kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga mungkin, dengan orang tua, dengan komunitas kita, atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihi, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Jadi kita tetap setia. Tetapi ingat ya, kesetiaan yang benar, bukan kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang menurut kehendak Tuhan, bukan kesetiaan yang keliru. Ya anak-anak, sampai di sini materi kita. Mungkin ada yang mau bertanya atau sudah pahami? Ya, terima kasih kalau kalian sudah memahami tentang pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan kelas ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, sehingga akhir pembelajaran kami saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang terus setia. Setia terhadap keluarga kami, setia kepada sahabat kami, teman-teman kami, terlebih lagi setia terhadap Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami melakukan kesetiaan yang benar, bukan kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati semua anak didik kami pada saat ini Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, dalam tugas dan tanggung jawab akan pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus akan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam materi yang selanjutnya pada minggu yang akan datang. Shalom.